Halo semuanya. Halo. Masih bertiga. Masih di bilangan Jalan Bima. Masih dalam kondisi Indonesia gelap. Karena kita sedang mati lampu. Mati lampu ya, gelap ya. Habis hujan badai. Iya, maksudnya masih gelap. Sesuai janji kita minggu kemarin. Episode kemarin maksudnya. Karena sudah disinggung di episode kemarin, kita akan membahas sesuatu yang cukup di tepi jurang kali ini. Kita membahas apa? Kita akan membahas Kita akan membahas BUMN tanpa kompetensi. BUMN tanpa kompetensi. Oke, jangan kemana-mana. Masih bersama kita di obrolan Tawin. Jujur, kita Maksudnya kita membahas BUMN tanpa kita punya kompetensi. oke. Ya gitu. Jadi jangan salah. Jangan salah mengartikan judul tema kali ini ya. BUMN tanpa kompetensi, maksudnya kita akan membahas BUMN dan kita yang membahasnya tanpa kompetensi. Kalau yang ngebahas BUMN dengan kompetensi kan banyak. Iya. Para ahli membahas. Ahli. Nah, kita mah bukan ahli tapi pengen ngebahas juga. Kita dari sudut pandang yang lebih stupid. Kita sebagai orang awam yang POV orang awam. orang awam yang ignorance. Biar aman. Aman. Jadi kalau nanti ada yang bilang, ya kalau orang awam mah nggak usah ngomongin BUMN, nggak usah kritik BUMN, belajar dulu. Ya jangan gitu. Kalau kita belajar nanti Jadi kompeten. nanti di kompeten nggak ada lagi Nggak ada podcast lagi. seperti ini. Udah tugas orang lain aja yang pintar ya. Tugas orang pintar, tugas orang lain juga untuk membuat orang menjadi pintar. Hmm. Kita mah punya urusan masing-masing. Masing-masing. Oke. Apa yang boleh bahasnya, Pak? Hah? Ini Pak, orang pernah bertanya ke seseorang aparatur negara. Oke. Gini, kalau BUMN itu kan badan usaha milik negara ya. Ya. Singkatannya. Ya. Harusnya kan karena dia milik negara harusnya melayani rakyat dong. Ya. Tapi kok nggak melayani rakyat? Nggak tahu saya. Dia BUMN. Dia aparat ASN. Oh. Kok nggak tahu? Ya mana ini mah tuh undang-undangnya harus direvisi. Undang-undang BUMN. Ya, jangan ke saya ngomongnya. Ke DPR aja sana. Gitu. Jadi di awal orang boga keresahan tentang BUMN. Ambil Pertamina lah langsung. Karena dari sisi Bukan karena lagi rame Pertamina ya? enggak, ini dari dulu. Oh, ini dari dulu. Udah Oke. Tahun-tahun yang puluhan tahun. Jadi yang lalu. disclaimer, kita bukannya Karena- FOMO. Cuman waktu itu udah ada pertanyaan kok kayak gini banget ya gitu. Maksudnya teh waktu itu masalah pelayanan kan. Jadi kita tuh kan beli bensin, beli nih gitu kan. Beli. Tapi kok pelayanannya gini gitu. Gini teh waktu itu apa ya? Ya misalnya sampai sekarang pun lah misalnya ini. Pak SOP-na apa? Dari orang sebagai ini aja, sebagai customer lah, customer experience kan. Kita datang ngantri tuh, ya ngantri mana kan wajar lah ya ngantri. Yang pelayanan sederhana, DKWC, nggak kudu bayar, kan? Gitu. Terus ada ya waktu itu kan misalnya Walaupun sekarang ke WC nggak bayar ya di gimana? pom bensin. Iya udah dimarahin itu sama. Masih. Ya pernah dimarahin sama menteri loh itu. Udah nggak ada. Ya pada saat itu aja. Kan tetap kotaknya mau hidup. Itu mah infak.
Nggak ditarif ya. nggak ditarik. Kalau dulu ada penjaga yang pegang penjaga, dia ketika masuk buang air kecil 2.000, buang air besar 3.000 gitu, mandi 5.000. Jadi pas boker Hah? berapa? Kalau pakai harusnya mah 5.000. 5.000. Terus boker kan nggak pipis. Itu Nah sekarang itu kan nggak boleh katanya, kan pelayanan. Nah sekarang mah nggak ada yang berbayar itu, walaupun ada kontak udah ke depan kan. Jadi secara customer experience ya menurut orang untuk itu teh satu lagi contoh teh misalnya harganya naik di satu jenis tertentu lah, misalnya Pertamax harga naik. Tapi stok na kan lieur anjir. Bukan naik tapi Naik tapi barangna. Ya di waktu-waktu tertentu kan ada kayak gitu kan, baru naik tuh barangnya Yang kedua, mau ngisi yang di bawah kudu scan QR. Jadi kumaha mun urang mogok di jalan misalnya kan jadi gitu. Banyak hal yang begitu, sementara di perusahaan yang sebelah kok pelayanannya begitu prima gitu. Terus mau dibersihin kacanya gitu kan tuh. itu kan Gitu. tapi ngaruh nggak kalau ada topping ya, topping pelayanan. Ada topik pelayanan. nama. Nah tapi kan kayak negara BUMN ada yang swastanya kan gitu, misal pom bensin nih, kita ngomong pom bensin ada yang Pertamina, ada yang bukan Pertamina kan gitu, kan sama sekolah juga gitu, iya kan? Kalau sekolah yang mana dulu? Iya kan ada sekolah negeri dan sekolah swasta gitu, kan ada. Kalau misalnya kita ngomonginnya pelayanan juga kan Yang swasta lebih. suka beda gitu, itu teh hal yang lumrah ada perbedaan itu teh gitu. Kalau maksudnya kalau di manajemennya sama pemerintah pelayanannya standar, kalau swasta pasti lebih gitu. Padahal kan kita sama-sama bayar. Ya justru itu. Itu kan. Nah, Karena yang milik negara kita bayarnya lebih murah. Ada nggak yang kita bayar? Oh ada deh. Ada yang BUMN malah lebih mahal aja, Garuda. Iya. Sama kan kayak Lumayan. Garuda. Misalnya Garuda kan harusnya melayani masyarakat. Iya. Kok Tapi dari ini masyarakat lebih memilih lain. tapi nunggu orang menggelitik kayak BBM lah ya. Kan negara yang menyediakan nih lewat BUMN. Ya. Bertransaksilah dengan masyarakat sebagai customer. Gitu ya. Tapi kadang-kadang suka ada berita bahwa negara rugi gitu. Iya. Berarti bisnis dengan masyarakat tidak menguntungkan. Nah, selalu ada informasi bahwa tahun ini negara rugi sekian miliar, sekian triliun gitu. Nah, tetapi di satu sisi lagi ketika penutupan tahun anggaran Pertamina punya keuntungan sekian miliar gitu. Tapi mana nu bener gitu. Kan di sisi bertransaksi dengan warga masyarakat, dengan penduduk Indonesia gitu. Terus bilang bahwa rugi. Jadi kan masyarakat itu jadi beban sebenarnya ke BUMN. Iya, kalau logika kayak gitu kan ya. Iya. Nah, di situ kan ada ini kan ya, maksudnya ada ya orang baru baca kemarin lah. BUMN tuh kan ada yang PMN tuh, penyertaan modal negara. Nah, terus ditarget sama Kementerian Keuangan karena diminta modal dari APBN berarti ditarget. Tidak memenuhi target soalnya tuh negara rugi. Tapi orang mungkinnya maksudnya tuh Bandung aja lah gitu, Bandung kan akhirnya kota termacet di dunia. Salah satu yang terdengar. Satu termacet di dunia. Macet kan berarti kendaraan bermotornya banyak. Iya. Udah pada bensin bener. Ya. Ruginya berapa? Ya justru eta. Nih, Ya logika orang awam lah gitu. Logika barangna orang yang payu tidak tapi punya rugi kompeten. keneh gitu. Gimana? Iya barangna kan payu berarti Payu Ayo. masih rugi keneh. masih rugi kan nih. Jadi ya kudu kumaha mun hayang cuan gitu kan. Iya geus loba nu meuli ieu teh si barang teh gitu. Memang Iya, banyak Mas. yang berseliweran kalau keuntungan itu lebih
bermuaranya nanti ke pembagian hasil ke komisaris. Nah, yang saya baca mah ketika Pertamina bilang bahwa dia rugi, ternyata memang salah pengelolaan, salah manajemen. Kenapa? Karena baru terbukti kan kemarin 5 tahun ke belakang. Kok bisa ya? Kok bisa sampai hampir 1 kuadriliun gitu. Kok bisa? Gitu. Sekarang tuh mainannya udah enggak triliun, udah kuadriliun. Kayak 1 triliun kan bisa beli Real Madrid gitu. Gitu kan. Iya, 1 kuadriliun berarti bisa beli 1000 Real Madrid kan? Iya, jadi jika murah bisa 1 triliun tiap padahal. Aduh. Iya. Soalnya kemarin tuh di grup kayak nu iseng itu. Lamun 1 triliun iya balik ke negara terus dimanfaatkan di sektor perguruan tinggi gitu ya. Masyarakat Indonesia itu bisa kuliah sekian tahun dengan siswa sekian gitu ya. Itu bisa gratis dengan uang yang tadi hilang itu gitu, 1 kuadriliun itu. Dan hitungannya kan bukan 1 tahun 2 tahun, bisa 6 tahun 7 tahunan gitu. Tuh. 7 angkatan bisa gratis se Indonesia gitu. Gini dah misalnya dibandingin sama Jerman. Wah, tahun Jerman negara maju bayar bandingkan aja Jerman. Jerman kan hampir semuanya beli kan ya. Apa? Pemanas resource-nya kan beli dari Rusia, dari mana kan nggak punya resources yang sekaya Indonesia gitu. Iya. Sahurannya bisa gratis aja. Di Jerman. Itu negara yang nggak punya resource. Kalau misalnya yang tapi kan dia produk-produknya teh dikonsumsi sama negara lain, ekspornya tinggi. Berarti human resource. Kenapa? Ya kan? Jadi kan masalahnya di human resource. Tapi ya misalnya contoh lah, apa ya kita konsumsi dari Jerman? Orang Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar lah di dunia karena jumlah penduduk kan. Yang kita konsumsi dari Jerman apa? BMW. Kan kita tidak mau konsumsi. Ya, BMW. sebagian saja. Itu juga sebagian besar second. Wah, langsung pajaknya ke Jerman itu mah. Udah second yang E36 lagi ke 30 jutaan. Jangan-jangan job yang saya baca di komen itu benar. Apa tuh? VOC teh baheula bangkrut. Gara-gara SDM di Indonesia. Salah anjing. Mereka menyesal anjing kenapa ke Hindia Belanda. salah mendarat coy anjing aneh. Gitu. Itu jokesnya dari komen itu. Nah, selain Pertamina, orang menyoroti mah karena kampung halaman ya di Cilegon. Steel. Krakatau Steel. Gitu, pabrik baja milik BUMN. Beberapa tahun lalu tuh orang ke Cilegon. Wah, main ke KS, ke Krakatau Steel. Satu komplek industri itu udah kawasan berikatnya itu. Pabriknya tulisannya Korea. Tulisannya huruf-huruf Cina. Kenapa seperti ini? Kenapa gitu? Ternyata ya gitu, jadi kawasannya aja Punya Indonesia. KST gitu. Pabrik-pabrik di dalamnya ada yang orang inget tuh Korea tuh ngaranna Pohang Steel. Jadi orang sana bilangnya Pohang Steel Korea. Itu orang mimiti sebelum ke sana kemarinnya itu malamnya main lah ke salah satu pusat perbelanjaan gitu. Nah, orang Korea di dia, wah ternyata besoknya terjawab langsung, negara di si posko eta gitu. Kenapa harus sampai ngejual? Kan KS lihat stok yang produk-produknya itu besinya itu dia numpuk. Nanya lah, kebetulan ada saudara yang kerja di situ kan. Enggak, ini nggak laku karena untuk baja yang kualitasnya sama itu Cina harganya jauh lebih murah, si buatan Cina. Jadi kita mah udah yang beli baja mah dari Krakatau Steel itu mah
cuman project-project pemerintah jadinya kayak wajib ya, biar muter-muter di BUMN itu. Jadi kalau secara umum ya susah. Oke, sekarang Indonesia sudah tidak gelap lagi. Saya sudah cerah. Gitu. Nah ada kalau di BUMN ada yang ngurusin transportasi tuh. Damri. Damri, KAI, Nah, kalau KAI darat yang kereta sama laut udara itu kan jelas ya. Kalau yang bus Damri. nah, tapi kan di ujung kebangkutan. Apa transportasi seperti bus atau public transportation yang untuk mengurai kemacetan itu tidak terlalu seksi gitu pemerintah, jadi tidak jor-joran. Nah itu juga nggak tahu ya, misalnya tuh juga kayaknya orang nggak tahu Damri, misalnya kayak Transjakarta tuh itu ada Damrinya nggak gitu di situ. oh itu BUMD dia. BUMD berarti Damri nggak masuk situ. Ya kayaknya Damri yang di Bandung juga BUMN. Bukan Damri. BUMN. Kalau mereknya si brandnya Damri mah BUMN. BUMN. PT Damri-nya mah. Kayak misalnya Karena di banyak daerah kan Damri. yang inilah misalnya kereta cepat lah, KCIC gitu. KCIC BUMN. Bukan. Bukan. BUMN kan KAI. Hmm. Kan menyoroti ini aja lah, apa namanya, konflik of interest-nya gitu. Dari sisi customer kan kita naik nih dari mana, misalnya dari Padalarang mau ke Jakarta kan 45 menit, 47 menit, setengah jam lah ke mana, ke Jakarta. Lebih ke Halim dengan harga 200-400 gitu. Oke, bisa lebih cepat gitu. Di situ integrasinya kalau di sini kan sama apa? Feeder gitu, sama ya yang herannya kenapa di situ teh jadi ada dua belah pihak gitu. Ya agak sedikit ini aja. Dua belah pihak? KAI. Oh. Terus yang baru kan nanti Jakarta Surabaya tuh kereta cepat lagi mau dibangun, lagi di apa, di riset mau bakal lewat utara atau selatan gitu. Nah itu kumaha gitu kan, jadi pertarungan gitu ya gitu ya. Oh, belum dibikin. Integrasi. Jakarta Surabaya belum mau. Katungkulan mah. Hah? Ketunggulan kan? Kita ada usia nggak untuk sampai kita Oh kak, ayah soalnya itu jeng Jepang lain jeng Cina deh. Tah, sebenarnya itu jeng Jepang ya mah. Ini udah Jeng Jepang. berarti yang itu kereta cepat itu beneran. Emangnya itu benar? Benar-benar cepat. Lebih cepat kan? Yang gimana? Kan itu yang nomor 1 yang Jepang itu kan. Itu apa? Ada kereta naon Ya, lah. akhirnya kan berhenti deh. Berarti itu lu pemain deh gitu. Ayah jeng Cina, ayah KAI, ayah jeng Jepang kan. Itu yang kumaha regulatornya. Nah gini, mereka kalau kenapa Cina teh banyak produk ke sini, banyak yang masuk itu si industrinya. Terbalik lagi ke si Krakatau. Orang ngobrol di duluran. Jadi mereka tuh jual mesin misalnya untuk industri nih. Si Cina teh. Cina teh Krakatau beli gitu. Terus eta sok beli harganya segini murah. Tapi plus assembly-nya harus sama orang kita. Gitu. Jadi mereka tuh gitu, dia jual barang plus jasa si SDM-nya. Gitu. Dan pandainya mereka kan orang kadang-kadang sotoy. Ah, ini masang Nokia mah lomba, ini udah SDM bisa gitu pemikirannya. Terus belilah, mau nggak usah dipasangin, kita pasang sendiri. Ya guys, mana meureun cek si Cina nanti. Ah, kirim datang sini. Manual booknya bahasa Cina. Si tukang assembly teh udah bisaeun. Tapi maksudnya diancar-ancar. Ternyata salah.
kudu di assembly deui, di assembly berarti dibongkar deui kan. Pasang itu tuh bisa deui. Akhirnya tungtungna 2 kali gawe. Anggar kudu ngageron teh Cina eta. Nyanyi lah jadi kan waktu gitu. Kerugiannya. Nah, mereka tuh menurut orang sih pandainya di situ. Pandai dagang. Iya maksudnya nggak cuma sekedar jual barang, nyanggus menurut saya kan. Itu kan kenapa orang pada protes kemarin ketika KCIC dibangun, kan pegawainya gini, ternyata nggak sesuai kontrak, mana rek ngagawean dia nyanggus tapi jeung pegawaian itu orang. Nah itu negara berperan di situ teh. Iya, kan negara Cinanya kan berperan. Iya dong. Iya. Dia sok orang boga produk ini nih, sok mana rek beli murah dibandingkan yang Jepang lah gitu, murah nih orang. Tapi nih bawa nih orang boga pekerjanya, kita gawe di situ proyek. Kan orang tinggal di sorangan, lewat Cibuber dong, atas si KCJ itu sepedahan, just benar aja ada satu mes. Tiongkok semua ini, Koko semua. iya tapi koko mah juga kesannya teh pedagang, saudagar gitu ya. Iya mah Cina nu di film Jackie Chan nu Kasar. pekerja kasar gitu. Ya itu sama kayak dengan di dokumenter pabrik-pabrik di Kalimantan gitu ya, di Sulawesi. Itu ternyata kan banyak orang Cina gitu ya. Terus masyarakat didinya itu kan protes. Nah, kenapa nggak pakai penduduk lokal gitu ya. Tapi kan sampai saat ini tetap aja pegawainya Cina gitu. Nah, orang kan ningali bener tadi, itu kan kontrak antar negara kan, bikin sesuatu pabrik gitu ya. Kalau memang tadi oke, pabriknya di dia, kayak dibantuan dana aku negara Cina, tapi pegawai itu orang, dan itu kan ditandatangani gitu. Akhirnya kan datang semua gitu. Iya. Dan itu terus kan masyarakat mata apa bahwa pegawai Cina yang datang ke dia tuh itu kan sesuai dengan kontraknya gitu yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan sekonyong-konyong mau menjual negara ini sebenarnya. Maksudnya kadang-kadang komen netizen, Ya. ini namanya jadi Indochina aja. Harusnya kita tahu dong. Harusnya kita tahu kontraknya gimana. Ya. Karena kita punya wakil rakyat. Ya, seharusnya mah. Dan orang yakin sih wakil rakyat itu pasti tahu. Kita tahu, tapi dia Cuman nggak dipublish aja gitu kan. Ya tapi kan maksudnya wakil rakyat kayak gitu, kalian berharap apa sih? Orang anjing wakil rakyat nih, ada satu wakil rakyat namanya Ahmad Dhani. Dia menyarankan naturalisasi, jangan naturalisasi. Kita kawinin aja, kita naturalisasi pemain 40 tahun terus kawinin sama orang sini, anjing. Anjing idenya brilian banget emang itu teh si non band teh Dewa. Brilian banget itu kan, mantap suruh Dia naturalisasi. visioner ke depan daripada mengorang-orang. Namun pas kawin budakna awewe kabeh. Jadi kenapa katanya cobalah naturalisasi, jangan yang kulit putih, jangan yang mata biru ya sih jadi. Oh jadi dia sudah boleh rasis sekarang ya. Jadi kenapa orang Belanda ya memang baheula orang dia nenek-nenekna kawin aja Belanda kan gitu. Mun orang dijajah ku Ethiopia, ku Somalia, nyamperin naturalisasi orang ke Somalia. Karena banyak yang kawin sama orang Somalia. Tapi bener ya, orang berpikir ini tanpa kompeten gini. Ketika BUMN ini adalah produk pemerintah yang memang transaksinya dengan rakyat, terus mengeluh bahwa mengalami kerugian. Nah, berarti kan si sektor itu tuh tidak menguntungkan gitu. Harusnya cari sektor lain. Cari sektor lain gitu. Tapi kan hampir terus-terusan ya, kayak Garuda itu paling mahal, rugi setiap tahun gitu. Bangkrut. Kemarin kan dinyatakan bangkrut. Ya itu sama banyak lah, nggak cuman dia doang, si KS juga
hampir tapi gitu. Beberapa hari kemarin Sritek ya. Sritek BUMN ya? Iya, Sritek. Ya kan nggak bayang gitu maksudnya. Maksudnya kenapa bisa ini orang menyoroti Sritek ya. Sritek teh setahu orang eta adalah pabrik tekstil yang menyuplai mil-spec kain-kain seragam militer mungkin belasan atau puluhan negara di dunia. Orang menang barangna nanti Sritek teh adalah seragamnya tentara Uni Emirat Arab. Tapi satu dari pasti ada puluhan negara di situ. Swedia di situ bikinnya juga. Kenapa bisa bangkar gitu ini? Itu teh yang orderan teh kan mereka si Swedia teh yang terus pasti repeat order kan maksudnya makan teu salosin dan teu sakali ya anjis. Sekali mesen teh. Ya kan itu logikanya dari kacamata orang awam kan gitu. Itu teh memang perusahaan tekstil yang orderannya mantap gitu. Yang kegiatan nanti jigana aya wae gitu. Nah, masih bisa totos gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit keluar lah. Ini mungkin jawabannya ada pada ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kurang tuh menghadiri forum akademisi visual art gitu. Di satu institusi pendidikan negeri di suatu kota. Datang terus ternyata kebelet yang pipis. Di mana sih? Oh, di sana. Di ruang ininya gitu, di ruang bukan ruang mahasiswa lah, ruang dosen apa ruang kepala gitu. Kita mau ke WC, guys, udah dari WC keluar, lihat dulu. Loh, foto yang dipajang cuma satu. Gak ada wakil. Gak ada wakilnya. Waduh. Mungkin itu berani banget ini institusi negara. Tidak memajang itu. Positif aja. Mungkin lagi dibersihin. Terus orang kan bebeja aja kalau baturan dulu. Ke WC kira. Kalau gitu, WC kira lah. Jangan salah. Terus ngisi WC tinggal di ruangannya. Coba ada yang janggal tidak? Sekeluar mana? Lalu. Nah jangan gitu. Gitu. Berani sekali nih, mentang-mentang seni. Mungkin itu lukisan. Tapi kan memang beberapa ceritanya kemarin juga dikaitin sama itu kan, sama orang itu tadi. Demi dia kan sebenarnya. Wah, ini gara-gara ini nih ngedukung ini gitu. Nah itu banyak terlalu bercampur sama politik. Mungkin ya yang namanya BUMN harusnya badan usaha pure bisnis gitu menurut aku. Pure bisnis, jangan dicampur adukan sama yang lain. Apalagi sama pol-pol. Itu mah dulu waktu almarhum Mendagri berarti siapa? Hah? Yang dari PDIP yang meninggal. Oh ini. Cahyokumolo. Waktu Cahyokumolo baru naik jadi Mendagri, rasanya pernah dengar memberikan jatah 1 miliar ting per tahun atau per bulan atau hanya periode tertentu kepada partai gitu. Jadi si partai itu didanai oleh APBN sekitar 1 miliar. Oh, banyak teman-teman ngapain Bapak? Orang pikir orangnya ngapain Bapak? Kadang-kadang orang mikir bener oke. Minimal mah mengurangi lah ke operasional DPP nama katutup beren gitu. Karena mungkin dia melihat karena nggak adanya ini, karena jadi ulah-ulah ini teh kan setoran segala macam masuk ke BUMN, salah satunya mungkin buat menutupi operasionalnya itu si parpol itu. Nah apalagi sekarang nih lagi belum puasa. Kalau kita nggak BUMN lah, swasta kan banyak pabrik, pasti banyak yang banyak yang ngasih proposal gitu kan. Itulah yang proposal gitu, banyak yang ngasih proposal. Nah ternyata
kalau di daerah itu perangkat negara justru yang ini teh aparatur anjir Kayaknya yang bergerak yang hidang ngasih proposal teh ngasih proposal. Tapi sekarang udah aman karena ini ulah intel. gubernur yang baru udah melarang itu kan. Gubernur yang mana ini? Gubernur di kita. Jawa Barat. Udah melarang itu, nggak tahu prakteknya. Prakteknya nggak tahu. Dan yang dilarang itu yang aparatur desa dan sekitarnya lah gitu. Nggak tahu kalau ormas susah untuk dilarang. Jadi kurang teh agak sedikit mirisnya dengan ini juga mungkin di luar BUMN juga sih ya. Dan akhirnya terjadilah di beberapa institusi juga mau swasta mau pemerintah tipikalnya gitu, tipikalnya yang dimulai dari Orde Baru, Muspida, itu teh Musyawarah pimpinan daerah. Nah ini yang menurut orang tuh jadi apa? Salah satu biang permasalahan karena membentuk eksklusivitas di pimpinan kan, tidak melibatkan masyarakat gitu. Nah kan apa KB? Kemudian wali kota, Gubernur, Kapolda, Kapolres yang wali kotanya. kalau kota Kapolres. Ya gitu terus dari yudikatif juga terlibat di situ, pimpinan itu. Yudikatif berarti Jaksa, hakiman tinggi, ya gitu. pengadilan tinggi. Memusyawarahkan yang harusnya tuh kan ini saling mengawasi gitu satu sama lain tuh. Tapi malah dimusyawarahkan. Dimusyawarahin. Nah, Mending kalau musyawarah beneran ya. ya udah, nah ini tuh nggak sengaja orang tuh dulu kan sering dengar lah muspida gitu kan. Lagi nonton tentang tragedi Talang Sari tahun 1989. Jadi waktu itu ya ideologi Pancasila, nggak kan Pak segala macam di Lampung. Talang Sari itu ada sekelompok yang melakukan pengajian lah gitu, pengajian. Intinya mah pengajian, nanti kelompok pengajian di Talang Sari itu teh. Tapi terus dianggapnya melenceng dari Pancasila, ideologi Pancasila gitu. Ya singkat cerita tuh dimusyawarahkan lah sama pimpinan itu karena ada aduan dari kepala desa, di kepala desa itu ya, lain di masyarakat, di kepala desa. Akhirnya terjadi konflik kan, tembak penembak, bukan konflik, bentrokan fisik antara kelompok yang di Talang Sari dengan Korem atau Nona itu didinya tuh cepret gitu. Ada yang meninggal, kaptennya meninggal karena dibales ratusan bantai. Kan sampai sekarang kan nggak beres itu Ya. isu HAM kan, jadi pelanggaran HAM berat yang pimpinan pada waktu itu ya sekarang udah yang menapaki lah si pejabat jadi tinggi gitu. Cuman itu tuh bermula dari yang tadi itu muspida ya. Kayaknya mah pelanggaran HAM di Indonesia banyak yang nggak selesai. Banyak. Ya kalau kita tidak sepeduli itu sama HAM sebenarnya. Kita tuh gak sepeduli itu sama HAM. Siapa? Negara ini. Ini kalau aktivis HAM hilang-hilangan. Harus ya terlalu aktif menyuarakan HAM, nanti hilang. Teknologi. Ya kan faktanya seperti itu. Ya, ting sih orang kan ya dulu mah kan ya tidak apa sih lah ini cuman sekedar tahulah sejarah gitu doang. Cuman kadang-kadang mikir ini sih masa sih gitu sampai sebegitunya gitu, tapi kan dibantai gitu. Wah ya kiwai gitu. Kenapa itu? Balik lagi Dulu aja. kabur aja dulu tuh. Ya tambah itu kan Soal kabur aja dulu ada kita udah bahas pas. Oh iya. Kalian yang dengar nih plastik. bisa cari aja soal kabur aja dulu. Oke lanjut. Yang ya terus dengan kasus-kasus yang sekarang kan maksudnya tuh yang tadi Pertamina lah, terus Antam kan
beberapa hari yang lalu kan juga Antam tentang 109 ton katanya. apa cap palsu ya. Iya. Yang palsu. Bener-bener hantaman. Terus segelintir maksud orang sih masalahnya tetap di SDM sih. Masalah di orang SDM. Karena menduduki posisi-posisi itu, maksudnya ketika masih miskin nggak bangsat hayam gitu. Ya kalau ada peluang yang lebih gede kenapa nggak bangsat juga gitu. Kalau masalah di SDM berarti kan masalah utama di pendidikan. Mau ke situ kita. Mau ke situ. Masalah SDM berarti masalah pendidikan. Ya. Sedangkan pendidikan kita terus-terusan mau ditekan, dipersulit. Ya, maksudnya kan berarti kurikulum apapun dari sejak dulunya, nu ayeuna jadi pimpinan, itu kan mungkin produk kurikulum 94, produk kurikulum 2004, gitu. Yang pimpinan-pimpinan sekarang terus kemudian yang ketahuan korupsi. Nah, berarti kan kurikulum yang sebelumnya itu, ya produknya begitu sisi outputnya gitu. Iya. Nah, ayeuna dengan beberapa kali periode ganti kurikulum SDM kita teh gitu-gitu kene gitu. Kurang menarik ya ngomongin SDM teh ketika tapi Apalah. ketika Anies Baswedan teh ngomongnya sebenarnya orang termilih Anies ya buat kemarin disclaimer lah gitu, dan bukan pendukung juga, bukan pendukung fanatik ya, hal-hal tertentu yang orang setuju ya enggak lah gitu. Dia ngomong meskipun cuma ngomong doang, tapi menurut orang itu penting gitu untuk dipikirkan lagi gitu ketika pendidikan itu selalu berbicara outputnya SDM, seolah-olah manusia itu hanya sumber daya gitu. Jadi dia bilangnya nggak usah nempelin sumber daya deh, ini manusia bukan barang yang diciptakan gitu. Di satu sisi orang setuju eta gitu. Terus masalah kurikulum kan tadi kita nyambung ke kurikulum, karena orang beberapa minggu ini tuh sedang melakukan riset tentang motivasi masuk perguruan tinggi gitu ya. Terus miris teh ya memang akhirnya pukul rata semua orang tuh berpikir perguruan tinggi adalah pencetak SDM dan harus itu adalah salah satu langkah untuk langsung bekerja gitu. Ya sah-sah aja sebenarnya kan mikir gitu. Cuman menurut aku mungkin salah satu yang akhirnya dampak dari kurikulum itu tuh ke situ gitu. Bukan karena orang lebih setuju pendapat saya. Pendapatnya Prof Satrio yang kemarin dipecat mengundurkan diri lah jadi menteri. Kalau karena orang konteksnya perguruan tinggi kan. Perguruan tinggi tugasnya menciptakan manusia-manusia yang berpikir gitu. Waduh, seperti Rocky Gerung. Yang nggak orang mungkin setuju Rocky Gerung ketika berpikir bukan tenaga kerja gitu, bukan tenaga kerja untuk industri. Tapi kayaknya memang masalah pendidikan dari awalnya ada sekolah itu kan memang ada kontroversi sebetulnya ketika pendidikan yang dulunya homeschooling. Ini yang Anda sebutnya dulu waktu di konten apa ya? Kalau dulu tuh sekolah tuh hanya mengisi waktu luang. Kan homeschooling, terus kemudian dibuatkan tempat sebagai sekolah. Kan kontroversinya itu dulu itu kan negara itu butuh SDM gitu, makanya dibuatlah sebuah sekolah yang secara kurikulum itu diberikan dasar sampai dia punya kemampuan supaya apa, biar lulusannya outputnya itu jadi SDM gitu, yang kita kenal dengan vokasi itu sekarang ya gitu, butuh SDM yang nantinya dipakai untuk kepentingan negara gitu. Nah kayaknya sampai saat ini juga sekolah-sekolah itu kan memang mencetak SDM untuk keperluan industri gitu kan, iya. Keperluan apa, intelektualnya hilang gitu. Dan yang ngeri kan, orang sih merasa ngeri, mungkin juga Bel mendengarkan, mudah-mudahan sih Bel itu mendengar. Itu tuh selalu ada satu variabel
profil lulusan. Nah gitu, jadi ya karena selama ada itu maka si perguruan tinggi itu nggak bisa lepas dari diserap dunia dunia kerja kemana. gitu. Itu saya sih menurut nyorotinnya misalnya soal pendidikan teh, siapa orang sini yang paling sering ditonton YouTube-nya siapa? Gita Wirjawan. Nah, Gita Wirjawan. Jadi ketika ngebahas kisruh di kurikulum, dia malah menyoroti enggak lah, kurikulum mah Salah. oke lah nomor sekian itu mah gitu. Gurunya dulu gitu. Iya. Jadi gurunya dulu, ketika ditambah lagi baru-baru ini kan ada guru yang dipecat gara-gara anak PAM. Gitu, dipecat. Padahal kan secara pemikiran yang nggak dipecat belum tentu lebih bagus gitu. Iya. Dalam mengajar, dalam mendidik. Karena dia melanggar norma yang ditetapkan sama dia aja kan ya. Sama si institusi itu kan. Sepihak. Sepihak aja. Tapi memang bener sih setuju, maksudnya karena kurikulum perguruan tinggi kan dibikin sama institusinya kan ya, bukan kayak Dikdasmen yang turunan lah gitu. Kalau gurunya atau dosennya tidak punya pemikiran ke arah ini, kurikulum yang dibuat juga akhirnya kan ke arah sana-sana juga. Nah, Ya, sedangkan guru ya kalau dibalikin ke apa sih? Ya kalau misalnya orang mau ngerusak sebuah keluarga teh rusak ibunya gitu. Ya sama kan, ketika gurunya rusak teh rusak. KB gitu. Ya, orang anggap sih ibunya teh adalah guru gitu. Nah, misalnya ada juga nih gini ya, saat ini teh tren yang disukai oleh mahasiswa untuk berkuliah itu 3+1. 3 tahun belajar, 1 tahun magang, dan by project apa depannya tuh? Course by project lah gitu, kuliah by project gitu. Itu kan industri pisannya. Di satu sisi wow, seneng lah, masuk kelas gitu, karena langsung praktek segala macam. Orang menyoroti ini, terus banyak yang kemarin orang wawancara 2 orang lah dari satu kampus swasta besar di Bandung lah. Terus kenapa suka di situ kuliahnya? Ya karena di sini mah banyaknya praktek dibanding teori gitu. Nah di satu sisi secara filosofis orang ngelihatnya gini. Sebenarnya orang mengajar teori agak sedikit malas ya sebenarnya, karena kudu loba bacot gitu, kudu loba ngomong gitu. Tapi di satu sisi menurut orang tetap perlu, dan proporsinya harus tetap 50-50 atau 60-40 lah teori itu. Kenapa? Karena di situ ada proses si mahasiswa teh mendengar, bukan cuma berbicara gitu, tapi mendengar juga gitu. Nah itu kan bangsa Indonesia terlalu banyak bicara, tidak mau mendengar. Kan lamun project menentukan presentasi enggak sih gitu ya, dinilai. Artinya proses yang mereka apa ya yang dulu kita ini tuh kan mendengar, mengendapkan, mensintesakan kembali apa yang kita dengar, di proses itu teh hilang gitu atau terdegradasi gitu. Ya akhirnya mungkin gitu. Mau ngomongin apa bahas gitu. Nah itu kan dasar ya. Ya kayak kemarin di podcastnya itu siapa yang momen yang dari Cina tuh. Profesor Stella. Stella. Dia kan orang ngefans itu. Di Harvard University itu di semester pertama mata kuliah yang wajib itu cuma 1, menulis. Kenapa menulis? Karena dengan menulis itu berpikir. Proses berpikir. Artinya kan harus ketika nulis kan kita harus punya wawasan, baca buku, literasi dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya berpikir dan bisa menulis itu gitu. Mata kuliah yang lainnya itu mah pilihan bebas gitu. Tapi yang wajib itu masa menulis. Nggak bisa berpikir bagus tanpa membaca yang bagus gitu kan. Gitu. Akhirnya kan mungkin lulusan-lulusannya kan banyak yang jadi ahli lah intinya mah gitu. Ya kan nggak bisa nulis bagus kalau nggak bisa baca. Ya, Nggak bisa mikir, itu simultan lah gitu. Apa ya kemarin itu?
diskusi dulu. Yeay. Jadi kita balik lagi ke BUMN dulu. BUMN tuh di Bandung kayak non sih. PT KAI ada. PT KAI ada, PT DI ya. PT DI BUMN ya bener ya. PT DI. Apa? LAN ada. LAN 8 bukan itu. LAN. oh, LAN. Lembaga. Elektronik apa ya? Nu di Soekarno Hatta itu. Hmm. LAN ada. 8 Pindad. Pindah dan BUMN. 8 mah ini nggak jadi BRIN. oh iya 8 LAN LIPI kan dilebur jadi BRIN. Tapi masih di Bandung dan. BRIN mah kan di mana-mana. Ya maksudnya di Bandung ada tuh di dekat ITB kan. Brain. Ada BUMN di Bandung. Apa? transportasi tapi tapi kan gitu hidup Ya mungkin ada BUMN yang juga kan. inilah gitu. Ya, tapi kalau PTDI kan gede lah gitu. Orang ya maksudnya jadi kan orang pernah ngebahas ini tapi obrolan warung aja gitu karena ada tetangga juga yang kerja di PTDI dan dia teh harusnya udah pensiun dari beberapa tahun yang lalu tapi tidak boleh pensiun karena masih dibutuhkan sekali belum ada penggantinya. Jadi orang kan ketika baca laporan BUMN ini merugi, orang nanya, pas sebenarnya ini si PTDI sama nggak kayak mereka nih merugi? Nggak, PTDI mah surplus terus. Harus putus. Walaupun menurut orang ketika nanya orang-orang pasti lebih banyak yang nggak tahu pesawat apa aja yang dibikin sama PTDI kan gitu. Bahkan sekali pasti teh ya bukan dari sini yang pesan tuh kan pasti luar gitu. Ada karena kebetulan di komplek orang ada beberapa yang gawe di PTDI kan. Komplek PTDI karena ada komplek PMN ada PNS nya saya tik loban PTDI baheula dari dulu gitu. Walaupun sempat dari zaman IPTN kan di PTN terus masa transisi sempat ada apa sih ya perampingan gitulah semua dipecatin gitu banyak lagi ya tetangga orang ternyata. Nah di situ tuh ada teman main kartu tuh ntar nggak bisa malam-malam besok ketemu sama orang mana gitu di negara Afrika jajan pesawat nih. Jadi sekali mesen kan 4, 5 gitu. Payo gitu ternyata gitu. Maksudnya orang nih pesawat apa yang dijual? Ternyata yang dijual gitu apa enggak? CN kan yang dijualnya gitu. CN tuh dari kita zaman orang sekolah wae kan geus aya eta teh geus diproduksi. Gatot kaca itu N250. Ini CN 235-nya gitu yang CN. Nah, itu yang maksudnya sih karena ada apa ya? Ada satu sistem dan udah dipaten sama Habibie dan itu tuh cuman PTDI yang bisa. Makanya untuk beberapa negara yang walaupun hampir mungkin 70-80% itu impor ya kayak mesin gitu. bahan dasarnya ya. Tapi kan karena assembly-nya di Indonesia produksinya bisa gitu. Ya bahkan orang dulu pernah baca waktu krisis 98 itu sebenarnya yang bisa bikin kita survive itu nantinya sebenarnya PTN. Karena dalam hitungannya Pak Habibie yang waktu itu masih jadi wakil presiden kan udah berapa tahun tuh ngebangun PTN ya, dari mulai dari jadi direktur PTN, jadi Mendistek sampai itu ternyata ROI-nya, return of investment-nya sudah oke lah gitu. Tapi kenapa waktu itu dihentikan sampai PTN-nya goncang kan IMF yang minta dihentikan karena dianggapnya PTN itu membebani negara gitu. Sementara dari Pak Habibie kalau nggak salah ya mungkin bisa di teman-teman yang dengar bisa
sambil riset lagi. Sementara Pak Habibnya kekeh, karena ini yang bisa ngebalikin itu gitu, ngebalikin artinya mungkin nggak pada saat nggak dengan dalam waktu cepat gitu. Artinya teh kalau dalam waktu cepat stabilisasinya kan pakai hutang lah, gitu kan, stabilisasi ekonomi nanti. Tapi ketika itu stabil pada saat itu, jika painkiller kan, tidak menyembuhkan penyakitnya gitu. Jadi cuma painkiller aja gitu. Akhirnya terjadi sampai sekarang kita nggak pernah turun sampai ke itu kan dolar kita kan. Ada rupiah kita kan terus di situ. Dan terbukti salah satu yang surplus kan PTDI sekarang. Meskipun gitu. Tidak, ya enak kan orang nggak bayangkan ketika CN235 atau N250 itu dengan produksi sendiri, otomatis bisa Sandek beli Garuda atau misalnya Lion Air akan membelikan dengan harga pasti murah lah gitu dibanding beli Boeing atau Airbus gitu ya. Otomatis munnya bayangan pandangan awam orang, cost-nya juga operasional juga akan lebih rendah kan dibanding dari luar. Terus kelebihan CN sama N250 kan karena memang dia diriset untuk menjadi penghubung antar pulau di Indonesia tuh ya kan? Iya harusnya karena jadi perhubungan connectingnya tuh kan lebih kecil karena nggak bisa dibandingin sama Airbus atau Boeing ya. Itu mah pesawat kecil gitu, pesawat penumpang tapi kecil dan itu kan yang mau yang dibutuhkan justru yang dibutuhkan sama negara ini untuk sekarang kan orang tiket pesawat sob orang mendingan ke Singapura sekalian gitu daripada ke Bali atau misalnya ke Papua sama ke Singapura jauh lah mendingan ke Singapura gitu. Jadi orang tuh ya gimana ya itu kan nanti kaitannya sama industri sektor-sektor lain gitu di negara itu kan misalnya pariwisata sakumaha alusna si puncak Karsten kemarin ada meninggal tapi di sana ya. Orang yang mau ke sana kan pasti mikir-mikir gitu. Bisa tahu karena transportnya aja mahal gitu. Itu dan nah di satu lagi penghubungan antara pendidikan dan BUMN tadi membahas PTDI ada kajian beberapa minggu yang lalu orang baca Indonesia itu sedang menuju fase deindustrialisasi. Artinya industri Indonesia akan mati. Iya maksudnya sangat disayangkan lah ya gitu. Iya kan hubungannya kalau yang mati atau industri ini ya maksudnya industri yang besar-besar tadi gitu. Itu kan tadi SDM ngalidaran BUMN. Selama ini yang jadi pimpinan BUMN hasil politis. Ya. Enggak? Ya. Pimpinan itu kan bukan dari ASN yang atau apa namanya teh pakar di situ tiba-tiba profesional ya. Dia aktif di mendukung calon tertentu, tiba-tiba diangkat jadi pimpinan BUMN apa gitu. Iya ditambah lagi peranan ini mafia. Cuman orang ngeliatnya gini, kenapa dia jadi deindustrialisasi di luar faktor politik? Krisis yang 2008, krisis Amerika 2008 yang dampak ke kita 2018 itu berapa ya? Terus COVID kemarin gitu. Itu teh shock absorber anjing. Yang peredamnya teh kan UMKM menengah ke bawah kan. Artinya nanti kita tidak berdampak karena kita masih bisa beli gitu, bisa cimol, sama mau goreng gitu masih oke gitu. Sektor ekonomi di menengah ke bawah ini yang hancur kan yang atas tuh. Beda sama zaman 98 yang hancur kan semua gitu. Hampir semua sektor tuh hancur gitu. Nah ketika sekarang tulang punggung Indonesia ada di situ tapi disclaimer kan kita bukan pakar ekonomi, cuman dilihat kan kemarin orang pakar orang kemarin sih Bu Sri Mulyani sempat ngomong akan ada krisis ekonomi global segala macam, tapi Indonesia masih bisa gitu. Teka rasa ka urang kan gitu, maksudnya Amerika yang sebesar itu komunisnya loba segala macam gitu di berita-berita, Perancis gitu, Jerman sampai dampak perang Eropa, Rusia Ukraina lah gitu.
Nah kan orang masih kan beli rokok liquid masih bisa gitu. Masih bisa beli padang, masih bisa di situ. Dan penjualan generasi mobil dan motor aman. Tapi kan mobil dan motor yang sektor yang ya apa menengah lah. Tidak banyak yang bisa beli Ferrari kan gitu, maksudnya tetap 200 juta 300 juta mobil mungkin kan, motor kan ya di segituan itu. Tapi ada yang beli Ferrari itu si Firdaus. Wow, lu boga gunung uranium. Anjing kesal aing nggak ningali postingan kita, anjing kenapa di up terus bangsat ini teh, anjing kenapa dikasih panggung terus goblok gitu kan, mana Lucu aja. ya ini kayak mencurigakan gitu ya, anjing nggak ada apa, kenapa dia terus jangan udah tahu sinting aja Gitu. Nah, tapi balik lagi ke situ, deindustrialisasi menurut orang memang akhirnya kapasitas kita sebagai manusia Indonesia yang yang akan mewarisi industri itu udah nggak ada lagi atau langka lah. Ya contoh misalnya, meskipun jurusan tertinggi yang diminati itu masih teknik, tapi itu teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, ya kan lain teknik pertambangan, bukan robotika gitu-gitu. Konten kreator, nah itu yang dimaksud deindustrialisasi kan jadi situ. Ada jalan gitu. teknik perminyakan itu ada, bahkan sampai guru juga jadi konten kreator kan. Contohnya Bu Salsa. Bisa nih gak lihat ini. waduh lumayan lah. Aduh keburu puasa kemarin saya gak bisa browsing gitu. Itu bagus, si Pauki bagus aja sebelum puasa aja. Itu jadi ya enak. Tadi kalau tadi orang anak-anak kuliah yang itu kan tadi peminatnya banyak. Iya, teknik informatika. Kuliah teknik perminyakan, walaupun setelah lulus jadi teller bank. Justru nggak banyak sekarang bisa disuruh teknik pertambangan. Dulu zaman kita kan masih apa? Seksi lah gitu, antropologi gitu. Jadi kemana teh? Pertambangan keluar gitu. Sekarang tuh nggak ada, udah gitu aja. Yang penting mah. Si PU kan geologi sih. Geologi, antropologi, geologi. Betulan kan si Yuda, tambangan masuk ke luar. Nah, akhirnya gitu kan, ketika yang emang mantap ya udah aja dia kabur aja dulu gitu jadi. Dia udah pernah menyoroti kan atau Renat Kasali pernah nyorotin lah. Renat Kasali tuh salah pokoknya. Dulu anak-anak muda zaman 70-80 bisa ditanya cita-cita apa, bisnis apa, galangan kapal gitu. Jadilah Tanoto gitu. Ayo konten kreator, bukan berarti jelek gitu maksudnya. Konten kreator, jadi YouTuber segala macam. Bagus, tapi itu ya akhirnya melahirkan itu tadi, deindustrialisasi di kita. Anak-anak aja sekarang kalau ditanya cita-citanya apa? Walaupun orang bullshit ya, maksudnya soal cita-cita ada kan, tapi kan udah kepikirannya jadi YouTuber. Udah keletik aja gitu. Udah keletik ya, streamer. Karena influence yang paling masuk ke anak-anak itu YouTubers, streamers, udah ke sana. Jadi kan kacuci otaknya. Udah iya. Mungkin itu jadi ininya lah, jadi apa? Nggak tahu jawaban atau enggak ya, dari industrialisasi mungkin jadi bisa lebih baik BUMN-nya. Ya. Kita cuma bisa nonton aja dan berkomentar. Gitu. Tetap membuat podcast. Oke, waktunya juga sudah habis nih kebetulan. Indonesia sudah tidak gelap lagi. Waktunya sudah habis. Mari kita akhiri saja podcast kali ini. Silakan di like kalau mau, di komen kalau ada yang perlu di komen, di subscribe kalau mau, di share mah wajib. di share oke lah gitu. Tapi yang jelas dengerin podcast kita yang lainnya juga gitu. Ada di platform yang ini, ada di platform sebelah juga ada. Belum dihapus, tapi ya ini aja lah. yang ini aja lah. Oke. Pokoknya pantengin terus kita di obrolan dan gitu ya, mainlah anjing. Bye.